Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 346 Musuh Bebuyutan. Aku sedang berbicara dengan Chu Feng sekarang. Bagaimana mungkin giliranmu berbicara sebanyak itu? Saat dia menghadapi pertanyaan Gubo, Jie Qingming mengernyitkan alisnya dan tatapan dingin muncul di matanya. Ini hanya pertarungan antar generasi muda. Jika kemampuan seseorang lebih rendah dari orang lain, maka mereka harus benar-benar diyakinkan. Jadi, bagaimana giliranmu untuk ikut campur, Jie Qingming? Tepat pada saat itu, terdengar suara lain dari kerumunan. Suara itu lembut seperti air, tetapi juga mengandung kekuatan ledakan seperti guntur. Itu adalah orang lain di alam surga. Sambil melirik ke sekeliling, di antara kerumunan, sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Orang yang memimpin adalah seorang pria tampan yang tampak lembut. Dia memegang kipas bulu dan melambaikannya di depan dadanya, menunjukkan gaya yang elegan. Jika dikatakan bahwa aura yang dipancarkan Jie Qingming adalah aura yang mendominasi dan pantang menyerah, maka aura unik pria itu selembut aliran air. Namun harus diakui bahwa semua orang dapat merasakan bahwa pria yang tampak lembut itu tidak boleh tersinggung. Kakak Zhongyu. Setelah melihat orang itu, Gubo bersorak gembira seakan-akan dia melihat penyelamatnya. Su Zhongyu. Jenius nomor 1 di World Spirit Guild. Pada saat yang sama, banyak orang mengenali orang yang datang. Kerinduan dalam tatapan mereka menjadi semakin kuat karena semua orang tahu bahwa generasi muda dari World Spirit Guild tidak bersahabat dengan generasi muda dari klan Jie. Jie Qingming dan Su Zhongyu adalah musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Setiap kali mereka bertemu, pasti akan ada konflik yang terjadi. Jadi, ketika mereka berdua berkumpul pada saat itu, orang-orang tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Su Zhongyu, mengapa kau ikut campur dalam urusan orang lain? Jie Qingming menoleh dan melemparkan tatapan tidak ramah ke arah Su Zhongyu. Jie Qingming, Chu Feng, dan Gubo adalah anggota World Spirit Guildku. Melindungi mereka adalah hal yang seharusnya kulakukan, jadi bagaimana bisa kau mengatakan bahwa aku mencampuri urusan orang lain? Su Zhongyu tersenyum acuh tak acuh, dan sedikit ejekan tersirat dalam kata-katanya. Baiklah. Aku ingin melihat apakah kamu, Su Zhongyu, mampu melindungi mereka. Jie Qingming tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, dan dengan sebuah pikiran, gas berwarna merah keluar dari tubuhnya sekali lagi. Kekuatan persenjataan elit muncul kembali dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Jie Qingming jelas ingin memperlakukan Su Zhongyu seperti yang dilakukannya pada Murong Yu. Dia ingin mengendalikan musuhnya dengan satu serangan dan dengan cepat menghabisi Su Zhongyu sehingga dia dan World Spirit Guild tidak akan memiliki muka lagi. Jie Qingming, sepertinya kau tahu bahwa kau tidak bisa mengalahkanku dengan kultivasi tubuhmu sendiri jadi kau langsung menggunakan kekuatan persenjataan elit. Namun, perhitunganmu salah karena kau bukan satu-satunya yang memiliki persenjataan elit. Saat ia menghadapi gas berwarna merah yang menerjang ke arahnya, berisi ribuan duri, dan bagaikan binatang buas yang ganas, Su Zhongyu hanya tersenyum meremehkan, dan segera setelah itu, dengan sebuah pikiran, tubuhnya mulai memancarkan cahaya berwarna keemasan. Cahaya berwarna keemasan itu sangat menyilaukan, seperti matahari. Bagian terpentingnya adalah ketika cahaya keemasan itu muncul, orang-orang masih bisa mendengar ledakan raungan marah. Itu seperti raungan seekor naga. Tanpa diduga, ada seekor naga emas yang berkeliaran di dalam cahaya keemasan itu. Asteris bom gas berwarna emas dan gas berwarna merah bertabrakan dan seketika, puncak gunung di bawah kaki mereka bergetar dan bergoyang. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh elit armaments benar-benar terjalin bersama. Persenjataan elit. Itu benar-benar persenjataan elit. Mengapa Serikat Roh Duniamu memiliki persenjataan elit? Pada saat itu, bahkan wajah Jie Qingming, yang sebelumnya dipenuhi dengan kepercayaan diri, berubah karena dalam ingatannya, Serikat Roh Dunia tidak memiliki persenjataan elit. Itu adalah persenjataan elit dari dinasti Jiang, baju sirah naga emas. Dengan harga yang sangat mahal, Ketua Serikat Roh Duniaku berdagang dengan dinasti Jiang dan mendapatkannya. Alasannya adalah agar kakak Su Zhongyu tidak kalah dari Jie Qingming yang seangkatan dengannya. Gubo mencondongkan tubuhnya ke depan ke arah telinga Chu Feng dan berkata dengan nada sembunyi-sembunyi. Oh. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena dia bisa membayangkan betapa besarnya harga untuk memperdagangkan persenjataan elit dari tangan dinasti Jiang. Dapat dilihat bahwa karena wajah, World Spirit Guild menghabiskan cukup banyak kekayaan. Su Zhongyu ternyata juga punya persenjataan elit. Aku tidak pernah menyangka bahwa World Spirit Guild menyembunyikannya begitu dalam dan tidak mengungkapkannya. Saya mendengar bahwa ketika Jie Qingming bertarung melawan Su Zhongyu pada awalnya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan persenjataan elit. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Su Zhongyu, tetapi itu sia-sia, karena selalu seri dan menang atau kalah tidak dapat ditentukan. Dan sekarang, mereka berdua memiliki persenjataan elit. Yang juga berarti bahwa menang atau kalah juga tidak dapat ditentukan.
Dari sini, bukankah tempat sebagai orang terkuat generasi muda di benua 9 provinsi akan diambil oleh Jie Qingming dan Su Zhongyu bersama-sama? Persis seperti yang dikatakan orang banyak. Su Zhongyu dan Jie Qingming memiliki bakat yang sama, kekuatan yang sama, dan bahkan teknik spirit formation mereka pun sama. Selalu, hasil pertarungan mereka sulit ditentukan, dan sekarang, saat mereka bentrok dengan elit armaments, hasilnya sama saja. Saat ini mereka berdua ingin mengalahkan lawan mereka, jadi mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada persenjataan elit di tubuh mereka. Dalam situasi seperti itu, pola berwarna merah darah muncul di pakaian Jie Qingming. Pola itu menjadi semakin padat, dan samar-samar, itu menjadi baju besi berwarna merah darah. Itu memberikan perasaan yang tak terlukiskan serta kekuatan mengerikan yang sangat menakutkan bagi orang-orang. Namun Su Zhongyu juga tidak menunjukkan kelemahan. Cahaya keemasan yang dipancarkannya tidak berkurang, tetapi orang-orang masih dapat melihat samar-samar bahwa dia yang berada di tengah cahaya keemasan itu memiliki baju besi berwarna emas di tubuhnya, dan di sekitar baju besi itu, bahkan ada seekor naga emas yang berkeliaran dengan keagungan yang luar biasa. Saat keduanya bertarung, retakan muncul di puncak gunung di bawah kaki mereka dan dengan mereka berdua sebagai pusatnya, lapisan riak terus menyapu. Dalam keadaan itu, belum lagi Chu Feng dan yang lainnya, bahkan beberapa orang tua yang kuat dipaksa mundur karena sulit untuk melawan kekuatan persenjataan elit. Ini tidak berhasil. Kekuatan persenjataan elit terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh puncak gunung ini akan hancur. Saat mereka melihat retakan yang menyebar dengan cepat, para tetua dari villa bergengsi mulai khawatir. Asteris gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba, bahkan langit pun mulai bergetar. Sambil mengangkat kepala untuk melihat, orang-orang dengan heran menemukan bahwa gelombang kekuatan yang bukan milik elit armament saat ini sedang mengembun di udara, dan setelah melihat, bahkan ada seseorang yang berdiri di sana. Tubuh orang itu diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Orang hanya dapat melihat bahwa pakaiannya berkibar ke kiri dan ke kanan dan tangannya bergerak cepat. Selain itu, dia bahkan mengucapkan beberapa patah kata. Bergengsi, langit, pembukaan, tangan. Tiba-tiba, tepat setelah berbicara, orang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan turun dari langit. Ia langsung melesat ke dalam lingkaran pertempuran antara Jie Qingming dan Su Zhongyu. Asteris boom setelah orang itu mendarat, riak energi yang dahsyat langsung tercipta. Riak itu menjadi liar, seolah-olah dapat membelah langit dan bumi. Dalam situasi itu, Chu Feng yang berdiri di garis depan merasakan ancaman mematikan seolah riak itu sendiri dapat memisahkannya. Namun untungnya, dengan gabungan kekuatan dari para ahli senior yang tersembunyi di antara kerumunan, mereka meletakkan formasi roh berwarna biru di depan kerumunan, dan baru saat itulah cedera yang tidak perlu dapat dihindari.